Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bahwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bertemu dalam acara tanya jawab. Dalam kesempatan ini saya mendapat pertanyaan yang masuk ke WA saya, yaitu pertanyaan tentang bagaimana hukum menulis kaligrafi di masjid, ya, atau di dinding masjid. Sekalian saya akan menjelaskan tentang kaligrafi terlebih dahulu sebelum menjelaskan tentang hukum menulis kaligrafi di masjid, karena ini saya juga akan menjawab dari sebagian pertanyaan para ulama atau ustadz yang mempertanyakan tentang kaligrafi dan juga tentang menulis kaligrafi, terutama menulis kaligrafi di masjid itu ya. Baiklah, akan saya jawab saja. Yang pertama saya akan menjawab dulu tentang penjelasan kaligrafi. Maksud kaligrafi di sini adalah kaligrafi Arab yang berbentuk tulisan indah, ya, tulisan indah Arab yang biasanya ditulisnya itu adalah Al-Quran atau hadis atau ungkapan-ungkapan ulama. Nah, di dalam kaligrafi ini perlu kita ketahui ada 3 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama, kaligrafi merupakan satu ilmun, sebuah epistemologi pengetahuan, bahwa di dalam kaligrafi ini memang ada ilmu, karena di sana dibahas, kaji tentang kaidah-kaidahnya juga, bentuk-bentuknya, jenis-jenis kaligrafi Arabnya juga gitu ya. Terus kemudian pokok-pokoknya akan dibahas juga di dalamnya. Kemudian dikaji oleh para pelajar, bahkan dijadikan sebuah mata pelajaran di sekolah-sekolahnya atau di pesantrennya itu. Itu yang pertama, kaligrafi adalah ilmun. Yang kedua, kaligrafi adalah fannun. Fannun adalah seni. Artinya bahwa kaligrafi ini memang bagian dari seni indah, ya, seni indah kaligrafi. Jadi dalam seni indah kaligrafi tentu karena ini mengandung estetika di dalamnya, itu adalah harus dipahami dengan zauk atau rasa, ya. Bagaimana seni-seni yang lainnya juga itu. Kemudian yang ketiga, ya, unsur yang ketiga adalah kaligrafi adalah sebagai falsafatun. Falsafatun itu adalah sebagai sebuah filsafat. Jadi filsafat yang menggambarkan yang mengejawantahkan tentang bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk daripada kaligrafi itu sendiri. Saya ambil contoh bahwa kaligrafi sebagai falsafatun. Di dalam jenis kaligrafi ada yang sebagian diantaranya adalah kufi, jenis kufi. Kufi ini kalau kita merujuk pada sejarahnya itu adalah memang berasal sebelum masa Islam, yaitu pada masa jahiliyah sebelum Islam itu sudah muncul atau sudah ada kaligrafi bentuk kufi ini. Nah, di dalam kaligrafi bentuk kufi ini kalau kita ketahui, ya, kita pelajari, itu berbentuk sangat kaku dan panjang. Kaku, panjang, kemudian kejur gitu ya. Tidak elastis, tidak fleksibel. Ya, itu menggambarkan bahwa dari bentuk kaligrafi kufi ini menggambarkan tentang kehidupan masa jahiliyah seperti itu, yang kehidupannya adalah keras, kemudian bisa dikatakan keras kepala, terus kaku dan sebagainya. Beda dengan kaligrafi yang lahir pada masa Abbasiyah misalnya, pada masa zaman Abbasiyah, misalnya kaligrafi jenis sulusi. Jenis sulusi ini kalau kita perhatikan sangat elastis, tulisannya indah, bagus,
kemudian penuh dengan aksesoris, ya, penuh dengan aksesoris harokatnya dan sebagainya. Ini menggambarkan filosofi daripada kaligrafi jenis solusi adalah bahwa pada masa Abbasiyah memang kehidupan masyarakatnya, kehidupan warganya sangat fleksibel, kemudian penuh dengan kosmopolitan, kemudian penuh dengan hegemonitas, dan penuh dengan glamoritas mungkin saja, itu ya. Itu menggambarkan daripada filosofi huruf-hurufnya yang berbentuk atau berjenis solusi. Itu salah satu yang harus kita perhatikan daripada bentuk kaligrafi. Nah, maka kemudian kita sambung kepada pertanyaan yang tadi. Bagaimana kalau hukumnya kaligrafi? Menulis kaligrafi di masjid, misalnya ya. Karena ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya, dan juga mungkin ada beberapa ulama atau beberapa ustadz yang mengatakan bahwa kaligrafi itu bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca. Ya. Memang kaligrafi selama ini kalau kita belajar dari sejarah atau membaca dari sejarah itu sudah lama. Bahkan tadi sudah saya sebutkan di awal, termasuk jenis kufi itu berasal dari sebelum Islam. Kemudian kaligrafi yang jenis yang lainnya ini berasal dari setelah Islam datang. Terutama pada zaman kerajaan Ottoman atau Turki Utsmani itu mulai berkembang kaligrafi, termasuk kaligrafi Diwani Jalinya dan sebagainya itu ya. Itu. Kalau kaligrafi solusi itu berasal dari pada zaman Abbasiyah di Baghdad atau di Irak. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah bahwa hukum menulis kaligrafi di masjid itu para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena tidak ada teks satupun, baik itu di Al-Quran ataupun di hadis, ya, yang mengatakan tentang keharamannya atau kebolehannya ataupun kemakruhannya. Maka oleh karena itu para ulama ini hanya hasil ijtihad mereka. Ada yang mengatakan bahwa kaligrafi di masjid atau dipajang di masjid atau dihias di masjid itu makruh. Kenapa? Karena alasannya bisa mengganggu kehusuan bagi orang yang sholat di dalamnya, itu, atau yang disebut dengan tashwis. Tashwis itu ya mengganggu kehusuan, itu mengganggu pikiran kepada mereka yang sholat di dalam masjid tersebut, yang berada dengan kaligrafi atau hiasan-hiasan kaligrafinya. Itu kebanyakan memang mereka para ulama beralasan seperti tadi, yang menganggap bahwa menulis kaligrafi di dinding masjid itu makruh. Nah, kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa kaligrafi itu, menulis kaligrafi di masjid itu boleh saja. Di antaranya adalah termasuk Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh saja menulis kaligrafi tulisan Arab atau tulisan Al-Quran di masjid. Itu bahkan termasuk beliau mengatakan bahwa itu termasuk tarkhis. Tarkhis itu adalah memberikan keringanan, itu ya. Karena ada sebagian beliau membantah kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa menulis atau menghias masjid dengan kaligrafi atau dengan ayat-ayat Al-Quran, itu ya, yang menganggapnya makruh. Maka beliau membantahnya bahwa menulis di masjid, menulis Al-Quran di masjid itu boleh-boleh saja. Saya akan membacakan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu karangan Syekh Al-Wahbah Zuhaili, juz 1 halaman 555, kemudian penerbit Darul Fikr Al-Mu'asir. Di sini nyatakan waruya an Abi Hanifata at-tarkhiso. Jadi diriwayatkan bahwa dari Abu Hanifah bahwa beliau menganggap tarkhis.
fidzalika. Tarkhis itu meringankan, gitu ya. Meringankan. Meringankan hukumnya berarti memperboleh. Ya, memperboleh hukumnya, membolehkan hukum menulis kaligrafi di masjid, gitu ya. Waruya an Abi Thalib al-Makki, bahkan diriwayatkan juga dari seorang sufi, ya, seorang sufi terkenal yaitu Abu Thalib al-Makki, annahu la karuhata fi tazinil mihrabi, bahwa tidak ada kemakruhan di dalam menghiasi mihrab. Ya, dalam menghiasi mihrab di masjid itu tidak ada makruh, diperbolehkan, itu ya. Itu pendapat Abu Hanifah sendiri, ya. Walaupun ada di mazhab Abu Hanifahnya sendiri, di mazhab Hanafinya sendiri ada sebagian ulama yang mengatakan makruh. Nah, sementara para ulama yang menganggap haram, ya, hampir semua, bahkan semua para ulama menganggap haram menulis, ya, kaligrafi di masjid dengan bahan dari emas dan perak. Bahan dari emas. Ada menyebutkan lagi sutra juga termasuk, ya, sutra emas. Itu mereka, para ulama sudah sepakat memang mengharamkan menulis kaligrafi, ya, kaligrafi baik itu di masjid atau dimanapun dengan emas, ya, dengan emas dan dengan sutra emas. Kenapa bisa haram seperti itu? Karena alasannya ini menggambarkan simbol kemegahan, tentunya kemewahan emas itu. Jadi simbol kemewahan dan kemegahan, kecuali mereka ada yang mengecualikan kecuali ditulis untuk di Ka'bah. Itu ditulis untuk di Ka'bah walaupun dengan sutra, walaupun sutra emas, itu mereka sebagiannya mengatakan boleh saja. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh, ya, tidak haram, ya, tidak haram menulis kaligrafi di Ka'bah dengan emas, dengan perak atau dengan sutra emas dan sebagainya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sekarang di Ka'bah, ya, di kiswahnya juga itu ditulis dengan sutra, ya, sutra emas, ya, dari emas itu kan. Itu berarti kan mereka sudah sepakat membolehkan khusus untuk dinding Ka'bah, gitu ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemasuk yang membolehkan tadi selain mazhab Hanafi itu adalah karena alasan menulis kaligrafi di masjid adalah untuk lita'dim, untuk mengagungkan, ya, mengagungkan masjid, bahwa dengan dihiasi oleh Al-Quran di masjid, di dinding-dinding masjid dengan tulisan kaligrafi yang indah, itu pada hakikatnya atau sejatinya adalah sedang mengagungkan masjid itu sendiri. Karena mereka berdasarkan dari ayat wa may yu'adim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, jadi mengagungkan syiar Allah itu termasuk mengagungkan masjid. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu termasuk hati yang bertakwa. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam hal ini hukum menulis atau menghias masjid dengan kaligrafi dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran itu masih ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jadi ada pendapat ulama yang mengharamkan, ada yang pendapat ulama yang menganggap makruh, dan juga ada pendapat ulama yang menganggap boleh, gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada pendapat ustadz yang mengatakan bahwa kaligrafi itu bukan berasal dari salafus soleh, bukan berasal dari salafus soleh. Kalau kita berbicara atau membaca sejarah bahwa banyak sekali para penulis kaligrafi atau kaligrafer, gitu ya, master-masternya mereka adalah sebagian mereka diantaranya para ulama, termasuk salah satu misalnya Hafidz Utsman, disebut Hafidz karena beliau adalah sudah hafal Quran, dan dalam sejarahnya beliau disebut sebagai kaligrafer yang paling banyak menulis mushaf Al-Quran, ya, sebanyak 24 mushaf Al-Quran. Mungkin kalau ditelusuri lagi sininya para penulis Al-Quran, para penulis kaligrafi di antara mereka juga adalah para ulama, seperti misal Abdul Aziz Ar-Rifai, Syekh Abdul Aziz Ar-Rifai, kemudian Sami Afandi, itu ulama
dan juga mungkin Zuhdi yang menulis kaligrafi di Masjid Madinah, bahkan di Raudhahnya sendiri beliau yang menulisnya. Nah, ini jadi kenapa juga di Masjidil Haram, di Masjid Madinah juga kaligrafinya ada, yaitu menandakan bahwa ulama juga masih berbeda pendapat dalam hal ini. Berarti kan ada yang membantah atau ada yang memakruhkannya, juga ada yang membolehkannya, seperti itu. Kalau niatnya kita menulis kaligrafi di masjid itu adalah untuk mengagungkan masjid, kemudian ngalap berkah atau tabarukan itu ngalap berkah dari tulisan-tulisan Al-Quran, itu sudah diperbolehkan. Karena menurut Imam Nawawi dalam kitab Tibyan juga seperti itu. Jadi ngalap berkah dari tulisan-tulisan Al-Quran, gitu ya. Jadi, tabarukan, ngalap berkah. Itu. Kemudian saya menyanggah lagi yang menyebutkan ulama atau ustaz yang menyebutkan bahwa kaligrafi adalah bid'ah. Memang kaligrafi itu adalah bid'ah. Karena apa? Karena kalau kita pahami dulu bahwa definisi bid'ah, ya, bid'ah itu adalah sesuatu, itu perbuatan, perkataan atau apa aja yang belum terjadi, yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW, itu disebut bid'ah secara bahasa, itu ya. Dan kaligrafi pun bisa disebut bid'ah. Karena kaligrafi misalnya Sulusi, Diwani Jali, Farisi, Siktah atau Sikasteh, itu termasuk bid'ah semuanya. Karena apa? Karena ini lahirnya setelah Nabi atau setelah lahir di masa para ulama yang sekarang, atau bahkan ulama zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, itu ya lahirnya itu. Jadi semuanya bid'ah memang. Tapi kita harus tahu dulu pengertian itu, apa itu bid'ah dan sebagainya. Jadi tidak menjas bahwa semuanya itu adalah bid'ah, bahwa bid'ah itu dolalah, sesat, bahwa dolalah atau kesesatan itu masuk neraka atau adanya di neraka. Tidak seperti itu. Kita harus pahami dulu, itu ya. Jadi bisa saja misalnya bid'ah itu bid'ah hasanah, sebagaimana pembagian dari Imam Syafi'i. Bid'ah itu terbagi dua, itu ada yang bid'ah hasanah, juga ada yang bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang segala sesuatu yang terjadi, yang belum terjadi pada masa Nabi, tetapi memang baik, dianggap baik oleh agama, oleh kaidah-kaidah syariat, itu termasuk bid'ah hasanah. Juga sebaliknya bid'ah sayyi'ah juga seperti itu, bid'ah yang jelek itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi yang tidak ada pada masa nabinya, tetapi itu dianggap jelek, ya, dianggap jelek oleh agama, oleh syariat, oleh kaidah-kaidah syariat, itu maksudnya kepada bid'ah, yang bid'ah sayyi'ah. Itu bahkan kalau kita membaca lagi bahwa para ulama pun dulu, ya, pada masa ulama dulu abad pertengahan, bahkan salafus salih membagi bid'ah juga, ada yang membagi kelima pembagian. Misalnya ada yang bid'ahnya bid'ah bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, ya. Bid'ah yang diharamkan misalnya apa, ya, bid'ah yang sudah haram, sudah nyata. Misalnya judi online itu kan termasuk bid'ah muharramah, itu ya. Jual beli perempuan online misalnya, seperti itu kan bid'ah. Pokoknya sesuatu yang diharamkan oleh agama walaupun tidak ada pada masa Rasul, itu disebut bid'ah muharramah. Kemudian ada lagi yang bid'ah mubahah, bid'ah yang diperbolehkan, misalnya, ya, membuat sesuatu inovasi-inovasi, misalnya dalam hal, contoh yang paling jelas misalnya yang sekarang banyak aneka ragam kuliner, itu kan, masakan, makanan dan sebagainya, itu termasuk bid'ah mubah, boleh saja seperti itu ya. Ada juga yang bahkan bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah itu bid'ah yang wajib. Jadi kalau tidak dilakukan itu akan terjadi istilahnya itu darurat. Misalnya apa? Para ulama mencontohkan bid'ah wajibah adalah misalnya membukukan Al-Quran pada masa itu, pada masa salafus salih itu pada masa Utsman,
itu mereka membukukan Al-Quran. Itu termasuk bid'ahnya bid'ah wajibah, walaupun pembukuan Al-Quran ini memang tidak pernah pada zaman Nabi, karena belum ada, tetapi itu wajib dilakukan. Karena kalau tidak dibukukan ini, maka dikhawatirkan Al-Quran ya tersia-sia, karena misalnya pada masa itu sudah banyak dalam peristiwanya itu banyak para penghafal yang banyak meninggal atau yang mati syahid dalam peperangan Bi'ru Maunah itu ya. Maka gagasan Utsman ini membukukan Al-Quran itu sudah termasuk wajib walaupun bid'ah ya. Maka Al-Quran yang sering kita baca di mushaf itu termasuk bid'ah ya, termasuk bid'ah. Itu Al-Quran itu bid'ah, itu maksudnya mushafnya itu, karena pembukuannya memang dilakukan setelahnya pada masa sahabat, maka disebut bid'ahnya bid'ah wajibah. Ada yang bid'ah makruhah, bid'ah yang makruhah. Para ulama memang mencontohkan, misalnya bid'ah makruhah itu adalah termasuk yang tadi itu, yang hukum menganggap menghias masjid dengan Al-Quran, itu termasuk bid'ah makruh. Itu bagi ulama yang menganggap makruh menulis Al-Quran di masjid, di dinding masjid itu ya. Bahkan ada bid'ah yang masnunah, yang disunahkan. Bid'ah yang masnunah atau mustahabah itu misalnya ya menulis atau mengarang kitab, mengarang buku, itu termasuk disunahkan, itu bid'ah. Karena memang zaman Rasulullah tidak ada zaman Rasulullah itu tidak ada pembukuan atau tidak ada yang mengarang kitab ya. Tetapi ini memang disunahkan itu ya. Seperti itu ya. Jadi itu saya akan membacakan pendapat Syekh Wahbah Zuhaili yang tentang menulis Al-Quran dimakruhkan, itu yang sebagian ulama memang ada menganggap makruh ya. Wa yukrahu zukhrafatul masjid bil launaini al ahmaran al asfar, gitu ya. Wa naqsuhu wa tazyinuhu. Jadi makruh mendekor masjid dengan warna merah, warna asfar, kuning. Kemudian wa naqsuhu, mengukirnya. Wa tazyinuhu, menghiasinya. Kenapa? Karena ini alasannya adalah li'ala tusghilul qalbal musolli, itu saja. Jadi ilasnya itu adalah karena apa? Supaya tidak mengganggu kehusuan orang yang sholat. Karena mereka juga berdasarkan dengan hadis Nabi yang sudah populer, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid, bahwa kiamat tidak akan datang hingga manusia saling membangga-banggakan, bermegah-megahan dalam masalah pembangunan masjidnya. Ini hadis ini menggambarkan, hanya menunjukkan kepada bermegah-megahan dalam masjidnya. Jadi tidak bisa dianalogikan juga termasuk kaligrafinya juga gitu ya. Tidak bisa. Karena ini hanya membahas tentang bermegah-megahan dalam masalah pembangunan masjid. Walaupun ada sebagian ustaz sekarang yang mengatakan bahwa pengharaman menulis kaligrafi di masjid berdasarkan daripada hadis Nabi yang tadi itu, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajidi. Ini walaupun hadis diriwayatkan oleh rawahul khamsah, perawi yang 5 kecuali Imam Tirmidzi gitu ya. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan ma umirtu bitasydidil masajid. Kata Nabi, aku tidak diperintahkan untuk tasyid. Tasyid itu membangun, meninggikan bangunan kemudian memperlebar masjid. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Tetapi kenyataannya bahwa dalam sejarahnya Utsmanlah adalah orang yang mulai memperlebar Masjidil Madinah, Masjid Rasulullah SAW. Dan tidak ada ulama yang menentangnya di sana pada masa itu. Seperti halnya Umar menggagas tentang pembukuan Al-Quran. Dan para ulama
menyetujuinya, tidak ada ulama yang membantahnya pada masa itu. Karena memang melihat dari kedudukan Utsmannya sendiri, ada seorang sahabat mulia, seorang menantunya Rasulullah SAW, dan juga seorang yang soleh, dia tidak ada yang mentang. Maka dengan itu, dalam hal ini kita bisa mengambil kebijakan Utsman yang tadi itu, bahwa memperlebar masjid, kemudian memperbagus masjid, itu tidaklah mengapa, ya, tidak apa-apa. Kalau tujuannya adalah untuk apa? Mengagungkan masjid dengan menghiasinya dengan beragam hiasan, itu salah satu daripada syiar-syiar Islam, itu syiar-syiar Allah. Wa may yu'adim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sebagai salah satunya juga membantah dari pendapat Ustadz yang mengatakan bahwa kaligrafi tidak berasal dari salafus sholih dan juga merupakan satu bentuk perbuatan bid'ah. Jadi kesimpulannya daripada jawaban saya tadi itu adalah masalah menulis kaligrafi atau menghias kaligrafi Al-Quran di masjid atau di dinding masjid itu masih ikhtilaf, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan haram adalah kalau kaligrafinya itu berasal dari bahan emas, perak atau sutra emas, kecuali kalau khusus untuk di Ka'bah, itu sebagian mereka ada yang memperbolehkan saja. Kemudian yang menganggap makruh adalah karena ilasnya dikhawatirkan mengganggu kehusuan sholat, itu ya, disebut dengan taswis, mengganggu kehusuan sholat atau isgol atau taswis, itu termasuk akan mengganggu kehusuan orang-orang yang sholat di dalamnya. Itu mereka, para ulama menganggapnya makruh, tidak menganggap haram. Ya. Kalau yang menganggap haram itu tadi, yaitu kalau berasal dari bahan emas dan perak. Kemudian yang menganggap, ada juga sebagian ulama yang menganggap boleh saja, termasuk Imam Abu Hanifah, ya, yang saya tadi kutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, juz 1 halaman 555, penerbit Darul Fikr Al-Mu'asir, itu mengatakan boleh saja. Bahkan Abu Thalib Al-Makki itu membolehkan itu ya. Karena berdasarkan apa ilatnya? Berdasarkan mengagungkan masjid. Jadi dengan mengagungkan dengan berbagai macam hiasan atau bentuk-bentuk hiasan dari Al-Quran, dari kaligrafi Al-Quran, itu salah satu mengagungkan masjid atau mensyiarkan agama Allah. Wa may yu'adim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Seperti itu ya. Itu saja kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.